panjang berbicara tentang kemerdekaan Palestina. Apalagi belum pernah ada satupun pemerintahan di Israel yang menginginkan adanya negara Palestina. Dan tidak ada satupun partai politik di Israel yang punya platform membantu mengupayakan berdirinya negara Palestina. Penolakan atas usulan Trump yang mencaplok Gaza bukan hanya datang dari negara-negara Jazirah Arab, tapi juga sejumlah negara di Eropa. Nah, bagaimana tantangan perjuangan kemerdekaan Palestina di era Trump sebagai Presiden Amerika? Kita akan membahasnya dengan analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Pak Faisal, selamat malam. Terima kasih atas waktunya di Prime Time News. Malam Mbak Maria. Iya, jadi seperti yang kita ketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin ambil alih Gaza. Saudi pun tanggapannya kita sudah ketahui, sarkas lewat Dewan Syuranya. Pangeran Arab Al Faisal pun juga mengecam usulan ini. Tanggapan Pak Faisal sendiri mengenai hal ini bagaimana? Saya kira usulan yang boleh dibilang mustahil dari Trump itu sebenarnya bentuk frustasi dunia, termasuk juga para pemimpin negara Muslim soal bagaimana masa depan Gaza nantinya. Karena kita tahu sebelum perang Gaza pun, sebelum serangan 7 Oktober, itu dunia tidak berbicara tentang masa depan Gaza. Dunia termasuk para pemimpin negara Muslim tidak berbicara bagaimana memaksa Israel mencabut blokade terhadap Gaza. Artinya terlalu jauh ketika para pemimpin negara Muslim berbicara tentang kemerdekaan Palestina, sementara ada fakta-fakta di lapangan yang perlu diselesaikan segera itu tidak diselesaikan, yakni blokade Gaza. Nah, apalagi ini memindahkan rencana mengosongkan Gaza oleh Trump itu ya rencana yang tidak praktis, artinya tidak mungkin untuk dilaksanakan karena pasti akan mendapat tentangan dari milisi, pejuang maupun rakyat Palestina di jalur Gaza maupun di tepi barat. Jadi ini memang rencana yang menunjukkan rasa frustasi dunia bagaimana masa depan Gaza setelah serangan 7 Oktober. Kenapa Trump menyampaikan usulan ini? Karena memang ketika terjadi serangan 7 Oktober 2023 oleh pasukan Hamas yang dipimpin oleh Hamas berhasil menewaskan sekitar 1.200 orang, kemudian menculik lebih dari 250 orang, itu kan telah mengubah cara pandang Amerika maupun Israel terhadap Hamas. Artinya Hamas yang sekarang adalah Hamas yang akan selalu menjadi ancaman. Jadi tidak boleh membiarkan ada Hamas di jalur Gaza yang akan mengancam keamanan Israel. Baik, jadi maksud Trump mengatakan hal ini itu apa? Apakah gertakan atau memang ini benar-benar Amerika memikirkan akan mengambil alih Gaza begitu? Ini 50-50 ya, karena kalau kita lihat sepanjang sejarah berdirinya Israel maupun Amerika, itu Presiden Amerika yang paling berjasa bagi Israel itu ada dua. Pertama adalah Presiden Harry Truman yang memberikan pengakuan terhadap berdirinya negara Israel hanya 11 menit setelah dideklarasikan oleh David Ben Gurion yang kemudian menjadi Perdana Menteri Israel pada 14 Mei 1948. Nah, setelah itu menurut saya Presiden Amerika yang paling berjasa bagi Israel adalah Donald Trump. Kenapa Donald Trump? Pertama, dia pada 6 Desember 2017 memberi pengakuan terhadap Yerusalem baik barat maupun timur. Barat itu sudah dikuasai sejak 1948, timur sejak setelah menang perang 6 hari 1967 sebagai ibu kota Israel. Ini apa yang dilakukan Trump ini sebenarnya melaksanakan undang-undang. Artinya dia punya basis hukum walaupun itu tidak populis dan melanggar hukum internasional, yaitu Jerusalem Embassy Act yang ditandatangani oleh Presiden Bill Clinton dari Partai Demokrat pada 1995 yang mewajibkan siapapun Presiden Amerika yang berkuasa saat itu untuk memindahkan kedutaan besar Amerika dari ibu kota Tel Aviv Israel ke Yerusalem. Dan baru pada era Trump, jadi setelah 6 Desember 2017 memberi pengakuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Israel, yaitu Hukum Dasar Yerusalem yang disahkan Knesset Parlemen Israel pada 1980. Kemudian dilanjutkan dengan 14 Mei 2018 Trump memindahkan kedutaan Amerika ke Yerusalem. Itu sebuah kekalahan sebenarnya. Artinya ketika para pemimpin atau para pemimpin negara Muslim dan negara-negara lain yang mendukung perjuangan bangsa Palestina sudah berbicara hal yang jauh ke depan walaupun itu tidak mungkin, sedangkan memaksa Amerika saja untuk mencabut kembali pengakuan itu dan memindahkan kedutaan besarnya saja tidak bisa. Nah, bagaimana masa depan setelah perang ini? Saya yakin itu akan seperti status quo sebelum serangan 7 Oktober, yaitu Hamas tetap berkuasa di Gaza dan rakyat Palestina akan tetap tinggal di sana karena ya tidak mungkin bisa apa-apa karena sudah terbukti selama 15 bulan perang yang dilakukan Israel, yakni membebaskan semua sandera, kemudian mengalahkan Hamas,
yang ketiga adalah menjadikan Gaza bebas dari kelompok bersenjata. Itu kan tiga itu ya tidak ada yang berhasil. Yang berhasil pertama pun itu pun juga lewat perjanjian gencatan senjata, pertukaran tawanan, bukan dengan operasi militer seperti dikobarkan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Betul, baik. Kemudian kalau begitu, kalau memang Trump ini merupakan salah satu presiden yang berjasa ya untuk Israel, bagaimana kalau begitu tantangan perjuangan kemerdekaan Palestina di masa kepemimpinan Trump sebagai presiden Amerika Serikat? Kita sudah lihat, misalnya saja saat Biden, Palestina itu harus sangat-sangat berjuang untuk mempertahankan hak-haknya. Nah, kalau Trump berarti apakah akan lebih buruk lagi? Itu ketika Trump menang pemilu November tahun lalu, setelah dinyatakan terpilih menang, itu muncul wacana di kalangan elit Israel meyakini bahwa di era Trump ini akan ada pengakuan tepi barat sebagai wilayah kedaulatan Israel. Kita tahu sebelumnya ketika Trump itu sendiri, Trump menutup kantor PLO di Washington DC, kantor perwakilan otoritas Palestina di sana. Terus juga Trump menghentikan bantuan bagi Palestina melalui UNRWA, yang sekarang pun juga dia juga tidak lagi menghentikan bantuan yang setelah dimulai kembali di era Biden di awal pemerintahannya. Saya kira ya baik siapapun presidennya, baik Demokrat maupun Republik, dari pihak Republik, ya itu tidak akan berpengaruh besar bagi perjuangan bangsa Palestina. Kenapa? Ya itu tadi, karena banyak hal-hal yang dilupakan oleh para pemimpin negara Muslim sendiri. Kita tahu OKI dibentuk pada 1969 menanggapi pembakaran Masjid Al-Aqsa. Itu kan salah satu tujuannya adalah bagaimana membantu mengupayakan kemerdekaan Palestina. Ketika banyak pemimpin negara maupun di PBB itu berbicara solusi dua negara, mereka lupa bahwa Gaza sudah diblokade Israel sejak 2007, dan itu tidak ada yang memperjuangkan atau berani memaksa Israel untuk mencabut blokade. Ketika berbicara tentang solusi dua negara, tidak ada yang berbicara tentang merobohkan tembok pemisah di tepi barat panjangnya 750 km didirikan sejak 2002. Jadi terlalu panjang berbicara tentang kemerdekaan Palestina. Apalagi belum pernah ada satupun pemerintahan di Israel yang menginginkan adanya negara Palestina, dan tidak ada satupun partai politik di Israel yang punya platform membantu mengupayakan berdirinya negara Palestina. Jadi menurut saya ya Palestina itu, kalau tesis saya, dan saya masih yakin sampai sekarang, ya Palestina itu cuma negara hayalan. Baik, analis Timur Tengah Faisal Assegaf, terima kasih atas ulasannya di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.